Kak, saya mulai dari mana ini bahasa susah gitu kan. Nah, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudia Muhammad Akramullah Nasiru, peserta KKNDR 2020 IAIN Kendari. Pada acara kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya sebagai seorang pemula kita mengetahui bahasa Arab atau kita memulai untuk belajar bahasa Arab. Terjadi banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Contohnya, Kak, bagaimana caranya kita belajar bahasa Arab? Kak, ini saya bingung bagaimana cara pertama-tama kita awali untuk belajar bahasa Arab. Nah, sekarang teman-teman, saya akan memberitahukan semuanya apa kuncinya pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ingin belajar bahasa Arab. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah hafalkan kosakata bahasa Arab sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa Arab, ada pembagian kosakata. Pertama-tama, ada yang kata benda dan ada juga kata kerja. Kata benda ini dalam bahasa Arab disebut al-isim atau jamaknya al-asma, atau kalau kata kerjanya al-fi'il, kemudian yang jamaknya adalah al-af'al. Kata kerja dan kata benda ini itu adalah mufradat atau yang dalam bahasa Indonesianya kosakata. Nah, ini yang kita perlu hafalkan sebanyak-banyaknya. Saya ketika saya dulu pertama kali mempelajari bahasa Arab ini, itu memulai untuk mempelajari bahasa Arab ya sama dengan menghafalkan kosakata sebanyak-banyaknya. Seperti apa yang ada di sekitaran kita. Jadi mulailah dari apa yang ada di sekitaran kita. Seperti jas ini, kemudian ada arikatun atau sofa, kemudian atau ada jas sutro, atau ada al-hasibah, atau ada miklama atau kolam, atau ada saburoh, seperti itu. Nah, jadilah itu yang pertama kali yang kita harus lakukan kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab. Karena banyak sekali terjadi bingung-bingung gitu. Bagaimana Kak ini caranya, saya tuh bingung gitu. Biasanya maba-maba seperti itu. Bingung bagaimana caranya kita itu mau mempelajari bahasa Arab. Nah, itu intinya. Pertama-tama kita tidak boleh bingung. Kita langsung saja hafalkan kosakata al-af'al atau al-asma. Nah, rekomendasi kita itu harus menghafalkan al-asma dulu atau kata benda dulu, kemudian kata kerja. Kata benda kita hafalkan, kemudian kata kerja. Nah, mengapa kita harus dahulukan al-asma atau kata benda? Menurut saya adalah ketika kita menghafalkan kata benda yang banyak, kemudian setelah itu kita menghafalkan al-af'al, itu kata benda yang kita sudah hafalkan itu dapat kita aplikasikan dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, kalau kita hafalkan al-af'al duluan atau kata kerja duluan, maka kita akan tidak bisa berkata-kata karena cuma kata kerja saja yang kita hafalkan. Umpamanya berlari saja. Jaro ya jeri, ana jeri, seperti itu. Masya yamshi, saya berjalan, atau saya bernyanyi. Nah, mungkin kalau kata-kata kerja yang seperti itu mungkin bisa, karena ada nanti juga pembagian tentang kata kerja. Tetapi kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau kata kerja yang membutuhkan objek, seperti saya memakan roti, seperti itu. Rotinya ini kan kata benda, jadi kita tidak bisa membuat kalimat dengan betul gitu. Nah, jadi yang harus pertama kita hafalkan adalah al-asma atau kata benda. Nah, seperti itu. Ingat, yang pertama adalah menghafalkan kosakata. Menghafalkan kosakata. Baik al-asma atau kata benda, kemudian yang kedua al-af'al atau kata kerja. Oke.
Kemudian setelah kita menghafalkan kata benda ataupun kata kerja, atau kita telah menghafalkan mufrodat sebanyak-banyaknya dalam bahasa Arab, entah itu 1000 mufrodat atau 2000 atau 3000 atau bahkan satu kamus bahasa Arab kita hafalkan. Nah, yang kita harus lakukan adalah yang kedua, yaitu menggunakan kosakata, kata benda atau kata kerja yang sudah kita hafalkan ke dalam percakapan kita sehari-hari. Seperti kita telah menghafalkan yang ini, hadhihi miqlama atau hada al-qalam lisaburo. Nah gitu, spidol ini untuk papan tulis. Nah, kalau kita sudah menghafalkan dua ini, maka kita tidak boleh lagi mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus membiasakannya menggunakan nama-nama benda atau pekerjaan itu ke dalam bahasa Arab. Seperti spidol ini tadi dan papan tulis, al-miklamah wa as-saburo. Tetapi kalau kita belum mengetahui makna dan dalam bahasa Arab, yang kita sudah ketahui itu adalah waw gitu. Nah, kita tidak usah memakai kata yang belum kita tahu. Seperti kalau kita cuma menghafalkan dua ini tadi, berarti al-miklamah dan saburo. Seperti itu. Kalau saya menulis di papan tulis, berarti kalau kita belum mengetahui bahasa Arab dari menulis, nah maka yang perlu kita pakai adalah kosakata yang sudah kita tahu saja. Jadi saya menulis di saburo. Nah, bagaimana caranya kita itu menggunakan apa yang sudah kita ketahui tadi dari kata benda ataupun kata kerja bahasa Arab untuk kita gunakan dalam keseharian kita, percakapan kita sehari-hari, supaya kita memang terbiasa untuk menghafalkan kosakata-kosakata. Jadi kosakata yang sudah kita hafalkan tersebut itu tidak mudah hilang atau dilupakan. Nah, kalau kita mengucapkan daun atau kursi atau meja, nah yang kalau kita sudah hafalkan, kemudian kita sudah tahu bahasa Arabnya, nah itu kita tidak menggunakan lagi bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita itu berusaha untuk mentranslate atau menjadikan segala sesuatu yang sudah kita hafalkan, yang awalnya kita menamakannya dengan bahasa Indonesia, nah sekarang kita itu mulai untuk mentranslate benda-benda tersebut ke dalam bahasa Arab. Jadi pikiran kita mulai langsung otomatis mentranslate apa-apa bahasa Arab yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, tentunya dalam bahasa Arab itu mempunyai kaidah dalam berbahasa atau tata cara dalam berbahasa. Dalam bahasa manapun tentunya ada. Dalam bahasa Inggris ada grammar. Kalau dalam bahasa lainnya juga pasti ada. Seperti itu, aturan-aturan dalam berbahasa. Nah, demikian pula ada dalam bahasa Arab kaidah dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, akan tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan malu. Teman-teman semuanya, ikhwani wa akhwati fil lughal arabiyyah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu. Karena kalau kita malu, kita tidak akan bisa mengetahui bahasa Arab ini. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ketika kita mempelajari bahasa Arab di awal-awal, ketika kita sudah menghafalkan kosakata yang banyak, kemudian percakapan kita sudah mulai mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Nah, kita mulailah untuk belajar tentang kaidah bahasa. Kaidah bahasa Arab. Seperti wadatu al-miklama alal maktabi, gitu. Saya menaruh spidol di atas meja. Nah, kalau kita tidak mengetahui tata cara bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, nah kita boleh mematikan ujungnya. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini ada yang disebut kaidah nahwu. Jadi kaidah nahwu ini yang mengatur tentang ujung-ujung harokat di setiap nahwu, di setiap kalimat-kalimat bahasa Arab. Seperti itu. Ada
Wada'tu al-miklamata 'alal maktabi. Nah, tapi kalau kita belum tahu kaidahnya, kita boleh saja bilang itu sembarang yang seperti kita tahu. Wada'tu al-miklamatu 'alal maktabu itu tidak apa-apa. Meski yang sebenarnya itu wada'tu al-miklamata 'alal maktabi. Nah, karena kita tidak tahu dan kita baru pemula dan kita memang bukan orang Arab. Nah, jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu dapat dimaafkan. Itu dapat kita maklumi seperti itu. Dan orang-orang pun bisa memaklumi itu. Ini namanya juga baru belajar. Kita sehari-hari. Setelah itu, yang ketiga, kita mempelajari kaidah bahasa Arab dan mencoba mengaplikasikannya dalam percakapan kita sehingga kita terbiasa untuk berbicara bahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, kita harus melatih pendengaran kita. Nah, bagaimana caranya kita melatih pendengaran kita? Kita melatih pendengaran kita dengan menggunakan platform-platform yang tersedia di berbagai media. Seperti di internet. Itu kita bisa membuka YouTube, kita lihat Facebook atau Instagram atau dan lain sebagainya. Nah, seperti kita mendengarkan atau melihat video-video dari para masyayikh, syekh atau para ulama-ulama atau siapapun itu yang membawakan videonya atau acaranya itu dengan menggunakan bahasa Arab agar bisa sensitif ketika mendengarkan bahasa Arab. Selain kita hanya mendengarkan seperti itu, kita mencoba untuk mengulangi apa yang dikatakan oleh para masyayikh atau para ulama, siapapun itu yang di dalam audio atau video tersebut. Nah, ketika dia berbicara, ana fil misr, nah kita ulangi ya, ana fil misr, atau ana adrusu, ana usolli, dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita ulangi. Setelah kita mendengarkan, kita ulangi. Nah, itu yang akan melatih pendengaran kita, kemudian melatih kelancaran kita atau melatih kemahiran dalam berbicara kita dan berbahasa. Nah, kemudian setelah kita melatih istima, kita melatih qiraah. Kita melatih membaca bahasa. Walaupun kita belum sepenuhnya memahami kaidah bahasa Arab dan belum banyak menghafalkan kosakata, kemudian juga belum mendengarkan bahasa-bahasa Arab. Nah, kita harus mencoba untuk berlatih membaca bahasa Arab. Nah, apa kegunaan fungsi dari membaca literatur yang menggunakan bahasa Arab? Pertama, kita bisa mengetahui susunan-susunan kalimat yang betul. Dan setelah kita mengetahui susunan-susunan kalimat tersebut, kita bisa menggunakannya dalam percakapan kita sehari-hari. Selain itu, membaca bahasa Arab itu akan menjadikan kita paham, menjadikan kita lebih sensitif kepada kaidah berbahasa Arab yang baik dan benar. Atau kita dapat mengukur kemampuan diri kita sendiri, kemampuan kita dalam memahami kaidah bahasa Arab. Karena ketika kita membaca Arab yang gundul ya, nah itu kita baca, oh ini apa bacanya? Gitu. Ini ada wada'tu alkitab atau astahimu fil hammami hammamu atau hammam. Nah seperti itu. Nah disitulah kita bisa mengukur kemampuan kita dalam berbicara atau dalam menguasai kaidah berbahasa. Kemudian di membaca bahasa Arab pula itu dapat melatih otak kita. Nah karena di situ dia melatih tentang kecepatan berpikir. Oh ini dalam bahasa Arab pokoknya dia kompleks. Nanti ketika kita mendapatkan kata ini nanti dia ada hubungannya dengan apa? Ini susunannya bagaimana? Nah itu dia akan sangat menarik nantinya. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Kemudian setelah kita melatih membaca kita melatih kitabah, yaitu tulisan kita berbahasa. Bagaimana caranya kita menulis bahasa Arab dengan baik dan benar, seperti itu. Nah ketika kita sudah mengetahui
bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya mendengar, membaca bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, kita harus berlatih untuk menulis bahasa Arab. Gitu. Supaya kita itu betul-betul mahir dengan keempat kemahiran berbahasa dalam bahasa, yaitu maharatul istima tadi, kemudian maharatul kalam, maharatul qiraah, wa maharatul kitab wal qiraah. Seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah. Itulah tadi tahapan-tahapan dalam belajar bahasa. Jadi tidak usah bingung lagi, Kak, saya mulai dari mana ini bahasa? Susah gitu. Nah, yang pertama adalah menghafalkan kosakata sebanyak-banyak. Kemudian mencoba menggunakan kosakata tersebut dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga, mulai melatih kaidah bahasa kita dan mulai menggunakan kaidah bahasa yang telah kita pelajari tadi ke dalam percakapan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, melatih pendengaran kita supaya kita terbiasa mendengar orang-orang yang berbicara bahasa Arab, kemudian kita paham dan kita tahu betul apa yang dia katakan. Kemudian yang kelima adalah melatih membaca bahasa Arab agar kita sensitif dengan kaidah bahasa, kita dapat tahu bagaimana susunan kalimat yang betul. Kemudian yang keenam, kita melatih menulis bahasa Arab kita agar kita betul-betul mengetahui 4 kemahiran berbahasa yang kita sedang pelajari dalam bahasa Arab. Demikian teman-teman semuanya, ikhwani wa akhwati fillah. Aku lakum syukron. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe kalau berkenan, share agar bisa lebih bermanfaat ke semuanya. Jangan lupa untuk download aplikasi Akrami di Play Store. Ya. Salam tahiyah Arabiyah, tahiyatun mubarakah, tahiyatun jamilah, tahiyatun fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.